عليه وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ta'ala wa syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini, subuh ini, kita masih diberi kesehatan. Bersyukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu yang insyaallah berbahagia. Selanjutnya salawatullah wassalamu semoga tetap dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan melanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang malaikat, halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bila abi wa la aknala syurba wa amruna ma lahum tafsiru ashribilu jibilu mikalu israfilu Isra'ilu munkar nakiru wa rakibu wa kada alidu maliku wa ridwan wa tada wasruhul khalili wal karimi fiha kalamul hakamil alimi. Arba'atul kutub ya. Itu wal malakul ladzi bila abi wa la aglala surba walau namalahum. Dan para malaikat yang tercipta tanpa ayah maupun ibu, mereka tidak perlu makan, minum dan juga tidur. Nah, setiap orang mukallaf itu wajib meyakini bahwa Allah itu memiliki makhluk yang namanya malaikat, seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Al-ayat. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Beriman mesti mengimani adanya Allah yang berupa malaikat. Jadi, mereka sama sekali, malaikat itu tidak memiliki sifat yang dimiliki oleh manusia. Orang kei nafsu ya. Orang kei nafsu. Nah, di antaranya mereka itu diciptakan tanpa perantara seorang ayah dan ibu. Mereka juga tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu tidur. Orang duwe nafsu. Mereka juga bukan laki-laki dan juga bukan perempuan.
dijelaskan juga waj'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahman inatha, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang maha pemurah sebagai orang-orang perempuan. Terlebih lagi akan dihukumi kafir orang yang meyakini mereka itu banci, karena itu lebih mengandung unsur penghinaan. Jadi sekali lagi malaikat itu tidak berjenis kelamin. Nah, adapun hakikat malaikat, mereka adalah makhluk yang memiliki jasad yang tercipta dari cahaya. Kasat mata karena ini seperti roh dan mampu menjelma dengan bentuk yang bermacam-macam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, para malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari kobaran api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari sesuatu yang telah Allah ceritakan kepada kalian semua di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam surat Maryam, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi malaikat itu juga bisa nyepo, ngerti nyepo? Menjelma sebagai manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, terkadang malaikat Jibril itu menjelma di hadapanku dalam bentuk seorang laki-laki, kemudian dia berbicara kepadaku, sedangkan aku mendengarkan apa yang dikatakannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu sekilas secara tentang malaikat. Selanjutnya tafsilu asyri minhum Jibrilu Mikal Israfil Israilu mungkin nakir wa rakibu wa kada adilu maliku wa ridwan muhtada. Nah, adapun rincian malaikat yang wajib diketahui adalah ada 10. Setiap orang mukallaf wajib meyakini ke-10 malaikat ini secara terperinci. Nah, yang pertama adalah malaikat Jibril. Beliau adalah malaikat yang membagikan wahyu, yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 97, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima baina yadayhi." Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya. Dia juga dinamakan Ar-Ruh Al-Amin. Nah, jadi malaikat Jibril punya nama lain adalah Ar-Ruh Al-Amin, yang artinya ruh kepercayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan dalam Quran Asy-Syura ayat 192 sampai 194 yang berbunyi, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, ya. Dia di bawah turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, ya. Yang dimaksud di sini dalam ayat ini Ar-Ruh Al-Amin adalah malaikat Jibril ke dalam hatimu Muhammad
agar menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Nah, malaikat Jibril juga mendapatkan yang dinamakan Ruhul Qudus, ya. Sesuai dengan firman Allah Quran surat An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah Ruhul Qudus. Nah, Ruhul Qudus itu malaikat Jibril yang dimaksud dalam surat An-Nahl adalah malaikat Jibril yang menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan benar. Nah, tadi malaikat Jibril mendapat bukan apa? Ruhul Amin dan Ruhul Qudus. Selanjutnya malaikat Mikail. Beliau adalah malaikat yang bertugas mengatur curah hujan, lautan, sungai-sungai dan rizki. Jadi malaikat Jibril yang kita kenal sebagai pembawa rizki, pembagi rizki. Selanjutnya malaikat Israfil. Tahu tugasnya apa malaikat Israfil? Meniup sangkakala. Beliau adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Beliau meniupnya sebanyak berapa kali? 3. 3 apa 2? Nah, jadi pada tiupan pertama seluruh makhluk akan binasa kecuali apa yang Allah kehendaki, dan pada tiupan kedua seluruh makhluk akan dibangkitkan. Maka dalam seketika roh itu kembali kepada jasadnya. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68 yang artinya, dan tiuplah sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Mari dipateni terus dihidupkan kembali. Nomor 4, malaikat Israil. Tugasnya apa malaikat Israil? Pencabut nyawa. Beliau adalah malaikat yang bertugas mencabut ruh-ruh, dan beliau memiliki beberapa pembantu. Seperti yang difirmankan oleh Allah, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Allah juga berfirman dalam surat lain, surat Al-An'am ayat 61 yang artinya, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Jadi ra mungkin malaikat Israil itu salah nyambut nyawane menungso. Ini semuanya mati ya mati. Iya. Dan tidak ada yang tahu kapan kita akan kembali ke hadapannya, kapan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu marilah kita tunggu. Marilah kita isi dengan menunggu hari kematian. Kita sesungguhnya apa? Hakikatnya kita itu apa? Menunggu hari kematian. Umur itu tambah Pak. Tambah umurnya apa tambah kurang? Kurang. Nah, sambil menunggu hari kematian itu datang, mari kita isi hari-hari kita dengan melakukan amal ibadah yang baik. Semoga
semua apa yang kita lakukan, yang kita niatkan sebagai ibadah bisa menjadi wasilah ya. Kita nantinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Selanjutnya adalah malaikat mungkar dan nakir. Pegawaian yang mencatat amal baik dan amal buruk. Mereka berdua adalah malaikat yang bertugas menanyai seorang hamba di dalam kubur. Mengenai tauhid, agama dan kenabian. Penanya mungkar nakir, penanya dalam kubur, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang mayit telah dikuburkan, atau beliau bersabda apabila salah seorang kalian telah dikuburkan, maka akan datang kepadanya dua orang malaikat yang hitam dan bermata biru. Salah seorang dari keduanya bernama Mungkar, sedangkan yang satunya bernama Nakir. Apa pendapat yang mengatakan bahwa khusus untuk orang-orang beriman akan kedatangan malaikat yang membawa kabar gembira yang disebut mubasyir? Namun pendapat yang benar adalah malaikat Mungkar dan Nakir itu juga akan mendatangi orang-orang yang beriman dan juga selain mereka. Hanya saja mereka berdua akan datang kepada orang mukmin yang diberi taufik dengan penuh kelembutan tanpa membuat khawatir atau cemas. Bagian nagoni nang kubur. Jadi sapa wong sing iman, sing takwa, meneh nang kuburan bakal iso jawab pertanyaane malaikat Marbuka mana lima. Oh, daerah takwa rasanya. Ya, jadi sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa. Ya, bertakwa. Apa takwa? Apa takwa? Menjalankan perintahnya dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang dilarang. Selanjutnya malaikat raqib dan atid. Ya, yang berarti malaikat yang menjaga dan mengawasi masing-masing dari keduanya dinamakan dengan kedua nama itu raqib dan atid. Keliru malaikat Mungkar Nakir bagian penanya dalam buku, raqib atid baru bagian mencatat amal. Raqib atid bagian mencatat amal. Berpendapat bahwa salah satu dari keduanya raqib sedangkan yang lain atid. Ini adalah menurut pendapat Imam Al-Ajuri dan Imam Jalaluddin Al-Mahali, keduanya malaikat tersebut bertugas mencatat amal perbuatan. Salah satunya berada di sebelah kanan mencatat amal kebaikan, sedangkan yang lain di sebelah kiri mencatat amal kejahatan. Kanan kadang ibu. Itu. Kalau sampean baru berniat saja untuk satu kebaikan, maka sudah dicatat sebagai amal ibadah. Ya. Tapi ketika kamu meniatkan sebuah kejelekan, ketika kejelekan itu belum dilakukan, maka belum dicatat. Nah, wis lakoni baru dicatat. Seperti firman Allah, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi
Artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nah, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri, tiada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi sampean itu selalu diawasi dan selalu diikuti oleh malaikat malaikat raqib dan atid. Dalam firman-Nya Quran Al-Infitor, sebentar Ya. siapa? Ada pengumuman. Waduh. Waalaikumsalam. Nah, malaikat Israel kita sekolah nang pikir ya. RT RT saat. Ya. Dalam surat Al-Infitor, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya lagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaanmu itu, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi orang dewi malaikat bagian nyatet di semua kegiatan yang sampean lakukan, yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ono catatannya. Ya. Makanya kita usahakan kita melakukan hal-hal yang baik. Malaikat selanjutnya malaikat Malik. Apa? Kasih apa? Malaikat Malik. Jaga neraka. Beliau adalah malaikat yang bertugas menjaga neraka yang berjumlah 7. Jadi itu macam ini neraka. Apalah saja neraka jahanam, apalagi lahza, neraka uthama, jahanam, lazha, utama ya, neraka syair, neraka sakor, neraka syair, sakor, dan neraka jahim, neraka hawiyah. Beliau bersama malaikat Zabaniyah. Nah, dua anak malaikat Malik. Ya, beliau bersama malaikat Zabaniyah penjaga, dan mereka berjumlah 19 malaikat. Masing-masing dari ke-19 malaikat Zabaniyah tersebut memiliki bawahan yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui jumlahnya. Perewangan ya.
seperti didawuhkan dalam Al-Quran, Quran surat At-Tarim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, serta penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Di Quran surat Al-Mudaththir juga demikian. Tahukah, yang artinya di Quran surah Al-Mudaththir ayat 27 sampai 30 yang artinya tahukah kamu apa neraka? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka sakor adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Di neraka itu dijogo karo wong sing karo malaikat sing kasar, sing keras, yang tidak pernah mendurhakai oleh Allah, yang tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala sebagai itu Tuhannya. Jadi terus ke-10 akhir malaikat Ridwan. Beliau adalah malaikat yang bertugas menjaga surga yang berjumlah 17 ya, macam itulah surga Firdaus, surga Ma'wa, surga Khuld, surga Ma'wa, surga Khuld, surga Naim, surga Adn, surga Darussalam, dan surga Jalan. Nah, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa surga itu hanya satu, hanya saja penamaannya lebih dari satu dikarenakan kemuliaannya. Malaikat Ridwan adalah pemimpin seluruh menjaga surga. Tadi ada tingkatannya sendiri-sendiri. Mangko neraka ya ono tingkatane dhewe berdasarkan amal perbuatan. Amal ibadah sakmene mlebu swarga sing ini. Pernah dengar cerita kan pintu di swarga ono piro? Iya, cerita. Ada 7 pintu surga. Wong yang bertakwa kayak sultan, kayak solihin, senengannya ada. Langsung mlebu saya. Amin Allah. Amin. Rasa khawatir. Pokoknya bekal sebaik-baik bekal kita menghadap Allah adalah bertakwa. Apa takwa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini tuh pertemuan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna ma yanfa'una Rabbi faqihna
Muhammad